震山河。天，山河剑，风伯伯，庄主，今天你们赢了。山河剑，拼了！天龙藏。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kali ini kita bakal melanjutkan buat The Tonghua Imperial of Mirror Realms atau Wanjie Zezun. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya di mana kita akhirnya sudah melihat nih guys. Si Tuan Yuye yang langsung memadatkan teknik pedang abadinya, dia ingin menyerang. Tetapi si Qingshan lawannya itu nggak takut guys. Karena meskipun Tuan Yuye memiliki pedang abadi, tetapi dia sekarang itu cumalah seseorang di tingkat Yuantan. Di bawahnya Qintan ya guys ya. Ya, walaupun sebenarnya Tuan Yuye agak kecewa sama si Qingshan. Karena Qingshan ini seorang ketua pada saat dulu mereka bersama-sama pergi ke mansion immortal Zhixiu Xianjian. Qingshan tidak takut dan bersiap-siap menahan serangan dari formasi pedang abadi. Tapi ternyata para petinggi di sana sudah memutuskan untuk bekerja sama membantu Qingshan menahannya guys. Segera Qingshan maju untuk menyerang dan membantai Yunfei. Untungnya si Yunfei berhasil menahan serangan itu dan Qingshan terhenti tepat di depannya guys. Tanpa diduga, Qingshan melepaskan tekniknya dan mencoba kabur di sana. Dengan cepat Yunfei mengeluarkan tongku langit dan bumi miliknya untuk menyegel Qingshan. Itu membuat Qingshan tidak bisa bergerak dan masuk ke dalam tongkunya guys. Dia berusaha memberontak dan mengeluarkan teknik 30 anak pedang miliknya pun tidak menghasilkan apa-apa. Malah si Yunfei menyerang balik dengan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk memurnikan Qingshan guys. Alhasil itu membuat Qingshan terkejut dan pakaiannya yang terbakar habis sehingga dengan begini pun kita masuk ke intro ya guys ya. Sementara itu, Xian Yue mengeluarkan segel Phoenix miliknya. Dia juga menduga si Yunfei sengaja membiarkan Qingshan mendekatinya supaya bisa menjebaknya di dalam tungku apinya guys. Qingshan yang berada dalam pun terlihat panik. Apalagi Yunfei mengeluarkan naga surgawi miliknya ke dalam tungku itu guys. Tanpa basa-basi, Xian Yue segera menyerang Yunfei dengan burung Phoenix miliknya. Tetapi dengan cepat, Yunfei mengeluarkan teknik Taishan Quanzi miliknya dan menahan burung Phoenix itu. Tentu Xian Yue menambah daya serang miliknya dong dalam menghancurkan Taishan Quanzi. Sangat tidak terbayangkan ternyata segel Phoenix milik Xian Yue itu cukup kuat juga ya. Tetapi dia juga tidak pernah menyangka Taishan Quanzi teknik milik Yunfei itu sangatlah kuat dan bisa menahan Phoenix miliknya guys. Tapi apa yang terjadi tuh? Teknik Taishan Quanzi milik Yunfei itu berhasil dihancurkan. Ternyata Xian Yue itu tidaklah mengincar Yunfei guys, melainkan dia mengincar tungku api yang menyebab Qingshan. Alhasil tungku itu berhasil dihancurkan dan Qingshan pun segera melarikan diri.黄震山河。天， Tapi Tuan Yuye mulai itu tentu enggak tinggal diam guys. Dia langsung mengeluarkan pedang miliknya dan menyerang Qingshan. Segera Qingshan membuat pelindung diri di sekitar tubuhnya. Sayangnya pedang Tuan Yuye terlalu kuat dan itu berhasil menembus pelindungnya guys. Sesuai pikiran kalian, pada akhirnya Qingshan pun meninggoy di tempat. Mampus dia kan? Pada akhirnya dendam Tuan Yuye kepada Qingshan karena sudah membantai saudaranya pun terbalaskan ya guys ya.
Tetua pedang es dan api pun bingung apa yang harus mereka lakukan sekarang karena Qingshan itu sudah meninggoy. Xiao Tian juga ikut panik dong. Dia berusaha menyelamatkan diri guys. Tapi Xian Yue masih emosi nih, malah lebih parah emosinya melihat temannya sudah terbantai. Dia segera menyerang Tuan Yuye untuk memberikannya pelajaran. Segera Tuan Yuye menahan serangan itu dengan pedang abadi gunung dan sungai guys. Tapi apa yang terjadi? Serangan Xian Yue terlalu kuat, sehingga Tuan Yuye pun nggak bisa menahannya dan berakhir terlempar guys. Tentu itu membuat Yunfei mulai khawatir dong. Chen Yuan yang muda itu pun panik dan segera menghampiri Tuan Yuye. Nona Yu-chan apalagi guys, anaknya sendiri apa nggak khawatir ya? Dia segera mencoba menyelamatkan sang ayah. Namun ternyata Xian Yue nggak cuma sampai di situ. Dia segera mengeluarkan teknik Phoenix-nya kembali untuk membantai Tuan Yuye. Yunfei turun tangan, mengeluarkan seluruh kekuatannya dan memunculkan sebuah mata di dahinya guys. Wadidaw. Teknik apa lagi nih? Belum pernah Mimin saksikan selama ini ya guys ya. Zihan auto panik dong melihat itu. Dengan cepat Yunfei segera melesat menghampiri Tuan Yuye untuk menahan serangan Phoenix Xian Yue. Ia mengarah ke dirinya guys. Dia mengeluarkan Tai Shang Quanzi lagi dan menghancurkan teknik milik Xian Yue. Tapi dengan kemunculan mata di dahinya itu, otomatis teknik-teknik dan kekuatannya, apalagi kecepatannya, semuanya meningkat drastis guys. Sehingga Yunfei segera melesat ke arah Xian Yue untuk membantainya. Xian Yue auto terkejut. Untuk jaga-jaga, dia mengeluarkan teknik kembali. Tapi ternyata Master Api dan Es juga ikut mengeluarkan pedang es dan apinya guys. Mereka bekerja sama menyerang Yunfei dari belakang. Waduh, udah banyak keroyokan sekarang nambah bokong lagi kan? Aduh. Untungnya Babang Yunfei menyadari hal itu, dia segera menahan pedang es dan api dengan mudah. Dirinya juga menghancurkan teknik milik Xian Yue dengan mata di dahinya guys. Ternyata mata itu juga bisa menghancurkan teknik musuh. Mimin kira cuma meningkatkan kekuatannya saja. Diteruskan juga melempar jarum emas miliknya dan berhasil membuat Xian Yue terluka parah. Melihat Xian Yue yang sangat kuat sampai sekarat, otomatis si Master Api dan Es auto panik dong, memutuskan kabur mundur karena mereka menduga pasti kekuatan Yunfei itu sudah berada di alam Yuanying, yang dimana itu berada di alam Qintang guys. Berarti mata yang dadahinya itu meningkatkan Dharana secara drastis. Tapi pasti ada efek sampingnya nanti, kita lihat saja. Segera kedua anak buahnya Xian Yue pun bergegas menghampirinya yang sedang sekarat. Xian Yue bingung. Si Yunfei dapat dari mana kekuatan spiritual yang begitu banyak? Apa jangan-jangan kekuatan spiritual abadi? Dan benar saja guys, Yunfei auto kebingungan. Tahu dari mana si Xian Yue itu kalau si Yunfei menggunakan kekuatan spiritual abadi? Dijelaskan juga sebenarnya kekuatan spiritual abadi dan kekuatan gaib sangatlah luas guys, dan sama sekali tidak terbatas. Tapi Yunfei mengeluarkan kekuatannya lagi dan mengatakan, apakah kalian bisa pergi dengan mudah? Tentu karena teknik miliknya Yunfei, sang Master Api dan Es pun nggak bisa bergerak guys. Dengan cepat Tuan Yuye menggunakan pedang abadi gunung dan sungai miliknya dalam membantai kedua master itu. Wadidaw. Sekarang gantian semua orang yang menantangnya tadi nggak dikasih ampun dan dibantai semua ya guys ya. Mantap ini. Setelah itu, salah satu anak buahnya Xian Yue pun maju dan menyerang Yunfei. Dia sampai menyuruh temannya untuk membawa Xian Yue kabur dari sini. Diketahui juga kalau temannya ini bernama Xiao Yi guys.
Segera Xiao Yi bergegas menurutinya dan membawa Xian Yue kabur. Tapi sayangnya Yu Fei sama sekali tidak membiarkannya guys. Dengan mudahnya dia menghabisi anak buahnya Xian Yue dan maju menerjang. Dia juga tidak membiarkan siapapun kabur dan mengejar anak buahnya Xian Yue. Tentu melihat Yu Fei yang sangat gigih mengejar mereka, orang-orang mulai panik dan segera mengeluarkan tekniknya masing-masing dalam menahan Yu Fei. Teknik yang dikeluarkan sempat membuat Yu Fei kebingungan karena teknik itu merupakan teknik formula pencairan es Shanghai. Dengan cepat orang itu pun segera bergegas kabur guys. Tuan Yue sampai bingung karena itu merupakan teknik yang dimiliki oleh saudara laki-lakinya yaitu Qiu Pai yang waktu itu ikut masuk ke Zhixiao Immortal Mansion. Dia pun menyuruh Yu Fei untuk memberikan belas kasihan kepada orang itu karena kemungkinan dia itu memiliki hubungan dengan paman Qiu Pai guys, saudaranya Tuan Yue. Tapi untungnya Yu Fei berhasil menahan serangan itu dan menghancurkannya. Misteri apa lagi nih? Siapa si Xiao Yi ya? Dan apa hubungannya dengan paman Qiu Pai? Mimi juga bingung siapa sebenarnya Qiu Pai ini dan apa yang sudah terjadi kepadanya guys. Kalau kalian perhatikan, Tuan Yue dan Yu Fei sana sampai terkejut melihat tekniknya dikeluarkan oleh Qiu Pai. Apa jangan-jangan sebenarnya Qiu Pai inilah dalang dibalik penyergapan orang tuanya Yu Fei ya? Hayo, teka-teki baru kan? Hihihi. So, jujur aja kalau kalian penasaran, maka dari itu kita masuk ke bagai spoiler buat part 21 yang bakal rilis lagi nanti ya guys di hari Senin. Pada intinya kita bakal melihat di part 21 Wan Jie Zhejun, ternyata master pedang api yang diserang oleh Tuan Yue tadi itu nggak meninggoy loh. Jadi nantinya si Yu Fei bakal mengintrogasi dirinya untuk mencari kebenaran soal ayahnya guys. Kita juga ada diperlihatkan scenes di mana waktu itu ayahnya sempat dibawa oleh sekelompok orang misterius karena memiliki darah garis keturunan terlarang. Mungkin itu bisa menjelaskan kenapa Yu Fei memiliki mata ketiga guys. Yu Fei juga menanyakan soal pavilion Yuan Yu kepada Master Api. Dia juga ternyata berhasil menangkap dan membuat pingsan Xiao Yu yang menggunakan teknik paman Qiu Pai guys. Ayo gimana nih guys, mantap kan ceritanya? Semakin jauh semakin menarik. Selesai dulu untuk part 20 Wan Jie Zhejun. Seru sekali buat dramanya, tapi satu hal yang pasti yaitu hanya di sini guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.